أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Para asatidz, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus sahibul majlis ajengan Al-Ustaz Asep yang sangat kita banggakan dan kita cintai, para ustaz-ustaz yang lain yang ada di belakang saya, dan para bunda peserta majelis zikir Bismillah. Para bunda peserta majelis zikir Bismillah yang berbahagia, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezekinya, selalu bahagia. Amin Allahumma. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kalau tidak salah saya ngisi para bunda di sini sudah ketiga kali atau keempat kali, nggak tahu. Nah, ini ketiganya ya, lain yang kemarin. Ya, yang di sini ketiga kali. Nah, kita para bunda di sini tujuannya berkumpul adalah ikut majelis zikir. Majelis zikir Bismillah. Dan majelis yang paling mulia di muka bumi itu memang majelis zikir. Mengapa? Majelis zikir itu diibaratkan dengan taman surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bil riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melewati jumpa dengan taman-taman surga, maka bersenang-senanglah. Kita ini kalau lewat pergi kemana, ada taman, biasanya turun lalu selfie, atau duduk-duduk, minum-minum, makan-makan. Artinya bersenang-senang. Kalau ada taman-taman surga, kita bersenang-senang. Cuma kalau di sini senang-senangnya beda. Ini majelis zikir. Maksudnya bersenang-senang bagaimana? Para sahabat bertanya, "Mariyadul jannah ya Rasulullah, taman-taman surga itu apa?" Beliau menjawab, taman-taman surga itu adalah hilaful dzikri, perkumpulan orang berzikir. Maksudnya bersenang-senang ke majelis zikir, apakah silfi? Bukan itu. Maksudnya datang, berhenti dan ikut berzikir. Dan berzikir ini, orang berdoa, berzikir kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Amin Allahumma amin. Terutama karena para bunda ini pasti sudah punya anak, punya cucu, mungkin punya apa lagi di bawahnya cucu, cicit ya. Sudah ada yang punya cicit? Belum? Sudah ya. Kalau ada majelis zikir begini, jangan lupa doakan anak cucunya menjadi anak yang soleh dan solehah. Mengapa? Karena doa orang tua untuk anak cucu itu diijabah oleh Allah, dikabul. Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah, selalu diasisi. Doanya siapa? Doanya siapa yang selalu diasisi? Yang pertama, da'watus shaim hatta yuftir.
Doanya orang yang berpuasa hingga berbuka. Orang berpuasa itu doanya dikabulkan. Makanya kalau punya anak nakal atau anaknya sedang mendapat ujian, mau ujian sekolah, kalau sempat berpuasa, puasa. Mengapa? Untuk mendoakan anak. Mengapa? Karena orang berpuasa dikabulkan doanya sampai berbuka. Itu didoakan. Yang kedua, yang juga dikabulkan doanya wada'watul musafir. Doa orang yang sedang bepergian itu dikabulkan. Saya ini termasuk musafir. Makanya ke Batam sering diminta baca doa terus. Mungkin karena musafir dikabulkan oleh Allah. Apalagi pas naik kapal, kapalnya kena mendung, lalu goncang, tambah dikabulkan. Mengapa? Karena takut. Musafir ini kalau lagi takut doanya dikabulkan oleh Allah. Itu doa orang musafir. Yang ketiga, yang juga dikabulkan doanya adalah wada'watul walid. Doanya orang tua, baik orang tua laki-laki maupun doanya orang tua perempuan. Terutama doa orang tua perempuan itu dikabulkan. Karenanya untuk anak cucu orang tua jangan pelit berdoa. Mengapa? Dengan doa insya Allah segalanya akan berubah. Dengan doa insya Allah anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dengan doa anak cucu kita menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Doa itu dahsyat saudara. Kok dahsyat? Di Nusantara ini salah satu ulama yang levelnya kelas dunia itu ada dua. Sebenarnya banyak, cuma yang paling top, yang populer level dunia itu ada dua. Pertama Syekh Nawawi Banten, itu paling top. Karya-karyanya menjadi kajian para pelajar, para ulama di berbagai negara. Yang kedua, yang juga sama-sama ngetop juniornya, Syekh Mahfud Termas, Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi. Termas itu nama kabupaten, nama daerah di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Termas. Ibunya Syekh Mahfud ini, sejak Syekh Mahfud ada di dalam kandungan selalu berpuasa, mendoakan agar anaknya menjadi anak yang soleh. Ingin anaknya jadi anak yang soleh. Kalau laki-laki, kalau perempuan solehah. Sampai suatu ketika ibunya ini membawa beras ke sumur. Dulu kalau nyuci beras tuh di sumur, karena dulu gak ada keran, gak ada listrik ya. Listrik untuk menarik air gak ada. Jadi air biasanya pakai sumur, pakai keran, pakai timba, pakai tali. Ketika mau mencuci beras, begitu berasnya disiram, berasnya berubah menjadi emas. Kira-kira kalau bunda pulang ke rumah, berasnya yang ada di karung jadi emas, kira-kira senang apa enggak? Tapi Umi ini begitu berasnya berubah menjadi emas gak mau, menangis pada Allah. Apa kata beliau? Ya Allah, saya ini gak menginginkan harta, saya gak ingin jadi emas, kembalikan jadi beras lagi ini. Saya gak ingin. Yang saya inginkan anak saya ini menjadi anak yang soleh. Akhirnya kembali jadi beras lagi. Coba kita mungkin jangan ini ya Allah, yang di rumah masih banyak, jadikan emas lagi. Mungkin gitu kalau kita. Beda level soalnya. Kok cuma yang di sini yang jadi emas, masih banyak lagi begitu. Beda. Akhirnya apa? Jadi beras lagi. Ternyata apa saudara? Putranya setelah lahir belajar, berguru kepada para ulama di Jawa. Habis itu belajar di Mekah Al-Mukarramah dan didaulat menjadi salah satu ulama yang mengajar di Masjidil Haram karena kealimannya. Dan karangannya menjadi rujukan sampai sekarang, rujukan para ulama internasional.
Mengapa begitu? Karena berkah doa karena berkah doa bunda. Karenanya bunda yang ada di sini yang rajin berdoa. Apa doa untuk anak itu? Kalau di dalam Al-Quran doa untuk anak itu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah pada kami yang baik-baik. Apa saja? Harta yang baik, anak yang baik, cucu yang baik, rizki yang baik, kawan yang baik. Apalagi? Ya pokoknya apa saja yang baik-baik di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat minta yang baik-baik ya Allah. Makanya doa ini kata para ulama disebut doa sapu jagat. Apa sapu jagat itu? Semuanya disapu, karena semua yang baik-baik diminta. Coba bunda ini masih gadis, ini bisa doa untuk dapat suami yang baik. Tapi bunda kan sudah jadi nenek-nenek itu. Jadi yang baik-baik, wa qina azabannar, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Jadi termasuk fid dunya hasanah ini anak cucu yang solehah, itu hasanah. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat yang baik. Ya besok di padang mahsyar kita agak pakai lama, dimaafkan oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Itu diantaranya. Lalu doa yang lebih spesifik lagi, doa yang lebih khusus agar anak-anak menjadi anak yang baik. Apa yang dibaca? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak cucu kami sebagai penyejuk mata. Artinya keluarga kami ini sejuk dipandang. Mengapa sejuk dipandang? Akhlaknya baik, ibadahnya istiqomah, tingkah lakunya baik, semuanya baik. Kalau sudah baik semua, siapa yang gak sejuk memandang? Itu qurrata a'yun. Lalu setelah itu waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu doa agar anak cucunya menjadi ustadz, menjadi ustazah, jadi kiai, jadi bunyai, atau jadi buya. Karena pemimpin orang bertakwa kalau di Jawa dipanggil kiai. Kalau di Jawa Barat tempatnya Ustadz Asep ini dipanggil ajengan. Kalau di Batam dipanggil siapa? Kalau di Pekanbaru dipanggil ayah atau guru. Kalau di Sumatera Barat dipanggil buya. Kalau di Aceh dipanggil abu. Kalau di Batam lengkap ada semua. Yang kiai ada di Batam, yang buya ada pula, yang abu ada pula, lengkap. Karena Batam ini memang gambaran kecil Indonesia. Semua orang dari berbagai suku ada. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Minang, ada yang dari Melayu, yang dari Medan, yang dari Aceh, lengkap. Nah, kemudian juga ya, kita ini selain banyak berdoa kepada Allah, selain banyak berdoa, orang berdoa ini dikabulkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang Allah mengabulkan itu ya waktunya ditentukan oleh Allah. Ada orang minta ingin beli apa, sejak masih muda ingin minta mobil yang bagus.
dikabulkan oleh Allah. Kapan? Setelah tua. Nggak merasa kuat naik mobil, baru punya mobil karena anaknya sukses. Wah, ini doa yang dulu baru dapat. Sudah capek, nggak kuat kemana-mana, baru dapat mobil. Kadang begitu. Ya macam-macam lah. Kalau doa ini ingin cepat terkabul, maka caranya bagaimana? Doa ini kalau ingin cepat terkabul, maka dianjurkan berwasilah. Apa wasilah itu? Wasilah itu tawas. Itu doa macam kita. Kalau orang itu orang-orang yang dekat pada Allah ya, orang-orang yang dekat pada Allah itu gak perlu doa, ingin saja dikabulkan oleh Allah. Saya di Jawa punya guru, punya kiai, istrinya kiai saya. Setiap ingin apa gak doa, paling cuma ngomong, berbicara. Misalnya ingin mangga, padahal bukan musimnya mangga. Beliau kadang terucap, saya ini pingin makan mangga ya, kok pingin sekali makan mangga. Tiba-tiba dapat 1 jam ada tamu mengantarkan mangga, padahal pohon mangga di daerah gak ada yang berbuah. Kadang-kadang ingin durian, padahal di Jawa gak seperti di Medan, di Pekan, di Aceh. Kalau di Medan, di Pekan ini kan yang namanya durian setahun ada terus. Di Jawa itu musiman, setahun sekali. Ingin durian, beliau berbicara, ya Allah, saya ini kok ingin durian ya, bilang sama anak santri. Tiba-tiba dapat 1 jam ada tamu mengantarkan durian. Beda level nih Mak. Orang kalau sudah dekat kepada Allah, orang yang bertakwa ya, orang yang benar-benar takut pada Allah, ingin saja itu dikabulkan. Kalau macam kita ini enggak, doa lama-lama mana enggak datang-datang. Ya kalau ngomong apalagi, malah kalau bicara dimarahi. Saya itu ingin ini, pasti cucunya bilang, "Ma, sekarang ini bukan musimnya loh. Tahun depan." Dimarahi, padahal cuma ingin. Kalau orang-orang biasa macam kita, maka caranya bagaimana? Bertawassul. Makanya di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Hai orang-orang, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian semua kepada Allah. Bertakwa tidak cukup, lalu ada perintah lagi, carilah wasilah menuju Allah. Wasilah itu artinya apa? Wasilah itu kata para ulama yang dimaksud dengan wasilah, wal wasilah hiya allati yutawassalu biha ila tahsil maqsud. Wasilah adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Pokoknya yang memudahkan kita menghasilkan tujuan itu namanya wasilah, secara bahasa begitu. Contoh ya, saya dari Surabaya ke Batam, kalau jalan kaki kira-kira berapa bulan? Ya gak tahu lah, karena gak pernah coba. Jadi belum nyampe sekarang. Ditelepon sama Ustaz Asep, Kiai kapan ke Batam? Oh besok berangkat, jalan kaki. Kok belum sampai Kiai? Ini jalan kaki, lama. Karena ingin cepat, akhirnya naik pesawat Lion dari Surabaya ke Batam. Ternyata berapa lama? Dari Surabaya ke Batam ditempuh dalam waktu tidak sampai 2 jam. Nah, Lion itu namanya wasilah, karena mengantarkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ini berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan, cuma kirimannya agak segera sampai. Kalau ingin cepat sampai bagaimana? Wasilah. Berwasilah. Wasilah ini banyak macamnya. Apa diantaranya? Diantaranya yang pertama, Asmaul Husna disebut dengan wasilah. Makanya tadi ini para jamaah bunda baca Asmaul. Mengapa?
Asmaul Husna ini memang mempercepat terkabulnya doa. Asmaul Husna. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya Allah yang memiliki asmaul husna, nama-nama terbaik. Maka berdoalah dengan asmaul husna. Jadi kita ini kalau berdoa dianjurkan membaca asmaul husna. Mengapa? Biar cepat ya macam-macam asmaul husna yang dibaca. Ada asmaul husna yang dijadikan wiritan. Hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil 450 kali tiap hari. Ada yang itu. Mengapa baca itu? Karena al-wakil itu hasbunallah. Adapun yang mencukupi kami adalah Allah. Allah yang mencukupi kami semua keperluan kami. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang diserahi segala sesuatu adalah Allah. Biasanya bacanya 450 kali. Hasbunallah. Mengapa baca itu? Ya mungkin punya urusan. Karena orang ini baca hasbunallahu ni'mal wakil, musuhnya takut. Dan orang-orang segan dan suka. Dan apa yang menjadi keinginan mudah tiba-tiba tersedia. Hasbunallahu ni'mal, itu namanya wasilah asmaul. Atau baca ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Baca. Itu cepat terkabul. Atau nama-nama yang lain. Ya tergantunglah. Biasanya para ulama itu nama-nama di dalam asmaul husna itu ada cara-cara tertentu sesuai dengan kebutuhan. Disusun oleh para ulama. Asmaul. Ada lagi wiritan asmaul husna yang dibaca. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid, ya mubadi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an harami wa bi ta'atika amma khasyati wa bi fadlika amman siwa. Itu biasanya dibaca bapak-bapak setelah habis Jumat. Dibaca 4 kali. Mengapa baca itu? Agar mamanya, bininya di rumah gak sering marah. Mengapa sering marah? Kalau sering marah biasanya papa gak punya duit. Karena kalau baca itu banyak duitnya. Kalau banyak duitnya mamanya sering senyum. Mengapa? Papa lagi banyak duit. Tapi jangan minta banyak sekali. Mengapa? Kalau papanya nanti duitnya banyak sekali, berbini lagi itu. Kalau banyak sekali, kalau bapaknya ya pingin. Nah ini namanya wasilah asmaul. Kemudian wasilah itu wasilah yang kedua. Apalagi macam-macam wasilah. Ada wasilah itu tawassul dengan amal soleh. Amal soleh itu juga wasilah. Contohnya apa? Ada orang punya hajat lalu berpuasa sunnah. Itu wasilah. Contohnya seperti tadi, anaknya ingin jadi anak soleh, setiap hari kelahirannya mamanya berpuasa. Itu wasilah agar lebih cepat. Ada lagi, misalnya punya hajat soal ekonomi, hutangnya banyak. Yang mana ini hutang banyak, ditagih lagi. Maka bagaimana? Apa wasilahnya? Banyak baca surat Waqiah. Itu namanya wasilah amal soleh. Ya banyaklah macam itu wasilah semua. Ya kadang-kadang karena punya hajat lalu rajin bersedekah. Sedekah itu namanya wasilah amal soleh. Ya memang begitu. Termasuk wasilah adalah rajin baca sholawat. Sholawat itu termasuk wasilah amal soleh. Biasanya orang yang gak pernah berhenti berzikir, yang rajin berzikir itu hatinya tenang, hatinya bahagia. Mengapa? Dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati orang-orang yang beriman itu menjadi tenang. Kalau ada orang tiba-tiba galau,
tiba-tiba risau, tiba-tiba sedih, padahal uang ada, yang mau dimakan ada. Itu pertanda apa? Pertanda kurang banyak berzikir. Loh, kok kurang banyak berzikir? Berarti waktunya habis di depan TV. Atau kalau nggak di depan TV, berarti waktunya habis ngerumpi. Perlu dirubah. Orang banyak berzikir biasanya hatinya tenang. Itu amal soleh, itu namanya wasilah amal soleh. Yang ketiga termasuk wasilah meminta doa kepada orang soleh. Minta doa. Kalau ada orang soleh minta doa. Mengapa? Itu termasuk bagian dari wasilah. Para sahabat dulu, kalau ada hajat-hajat menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta apa? Minta didoa. Karena Rasul itu orang soleh, pimpinan orang paling soleh ya para Rasul itu. Lalu para aulia di bawahnya. Ini cerita Ummu Sulaim membawa putranya Anas bin Malik, masih berusia 8 tahun. Orang Arab itu umur 8 tahun sudah gak besar, kuat ngangkat-ngangkat sudah, bisa disuruh kemana-mana. Ya anak kita umur 8 sudah bisa pulang disuruh. Nah, Ummu Sulaim ini dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Karena memang ekonominya lemah, Anas bin Malik ini baju yang dipakai itu tudung mamanya, kerudung mamanya. Kerudung mamanya digunting jadi 2, satunya buat sarung, satunya buat atas. Dibawa menghadap Rasulullah. Sampai di depan Rasulullah, Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, khadimuka Anas." Rasulullah, ini Anas anakku jadi pelayanmu. Engkau perlu apa saja suruh anakku ini. Tapi jangan lupa ya Rasulullah, ud'ullah lahu. Doakan pada Allah untuk anakku ini. Karena Rasulullah melihat Anas bin Malik ini apa? Bajunya aja kerudung mamanya. Jadi kondisinya menengah ke bawah. Rasulullah mendoakan kepada Allah. Apa doanya? Didoakan banyak harta. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyak harta benda anak ini. Oleh Rasulullah didoakan banyak harta. Berarti berdoa banyak harta tidak tercela. Enggak tercela. Minta harta enggak tercela. Mengapa? Rasulullah berdoa banyak harta. Yang penting siapa yang pegang itu. Kalau yang pegang itu orang soleh dan solihah, itu harta terbaik. Ni'mal malu salih lil amali salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah ketika dipegang oleh orang soleh. Pasti gunanya positif. Oleh Rasulullah didoakan banyak harta. Habis itu lalu didoakan, ya Allah, perbanyak pula anaknya orang ini. Didoakan banyak harta, banyak dan berkahi apa yang engkau berikan padanya. Jadi oleh Rasulullah didoakan banyak harta, banyak anak. Setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik sudah dewasa, sudah hampir 20 tahun. Ketika umat Islam perang, ikut perang kemana-mana, sehat, ikut perang. Setelah negara Irak ditaklukkan oleh kaum muslimin pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, Anas bin Malik tinggal di Basrah di Irak 3 bulan. Mengapa? Berdakwah di sana, mengajarkan agama kepada orang. Lama-lama setelah ramai murid-muridnya, anak muridnya tanya, "Guru, dulu kan oleh Rasulullah didoakan banyak harta, banyak anak. Apa keberkahan yang didapatkan oleh guru dari doa Rasulullah?" Apa kata beliau? "Fa wallah inna mali lakfi." Demi Allah, harta saya ini banyak sekali. Banyak sekali hartanya.
dari banyaknya hartanya Anas bin Malik. Beda dengan yang lain. Kebun-kebunnya orang lain punya kebun anggur, kebun kurma. 1 tahun panen sekali. Khusus kebunnya beliau panen 2 kali. Mengapa panen 2 kali? Musim kemarau, ketika kebun orang lain gak ada air, khusus kebunnya Anas bin Malik oleh Allah diturunkan hujan. Karenanya ayah. Lalu anaknya berapa guru? Kan didoakan banyak anak. Kata beliau apa? Wa inna waladi wa walada waladi la yu'aduna al-yawm ala nahwil mi'ah. Anak-anakku dan cucuku hari ini lebih daripada 100. Anaknya sendiri 125. Pernah terjadi pandemi. 1 hari putranya beliau meninggal 80 orang. Untungnya anaknya 125. Lumayan, masih banyak sisanya. 80 yang meninggal itu. Kaya memang. Karena memang oleh Rasulullah didoakan banyak harta. Ini namanya wasilah minta doa kepada orang soleh. Makanya kalau ada orang soleh minta doa, insya Allah cepat terkabul. Amin Allahumma. Lalu yang ketiga, termasuk wasilah bertawassul dengan orang soleh. Ya, bertawassul dengan Rasulullah SAW, bertawassul dengan para aulia, bertawassul dengan orang-orang soleh. Itu mempercepat terkabulnya doa. Apa contohnya tawassul? Bertawassul dengan para sahabat, itu mempercepat terkabulnya doa. Kalau bertawassul dengan Rasulullah, contohnya seperti apa? Sholawat nariyah. Itu tawassul dengan Rasulullah. Orang yang punya hajat berat-berat baca sholawat nariyah. Berapa kali? 4.444. Wah, berapa lama bacanya? Ya kalau sendirian jam 10 sekarang mulai, insya Allah besok jam 12 selesai. Kalau sendiri. Kalau ingin cepat, sembelih kambing. Loh kok sembelih kambing? Jemput tetangga kanan kiri 15 orang, 2 jam selesai. Kalau 15. Kalau ingin lebih cepat lagi, 30 orang 1 jam selesai. Karena sholawat nariyah ini ada tawassulnya. Dulu kan pernah saya terangkan kan sholawat nariyah. Cepat biasanya terkabul. Mari kita baca sholawat nariyah bersama-sama biar tidak ngantuk. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin illati tahallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadda bil hawaiju wa tunalu bil raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'rumillah. Ini namanya bertawassul dengan orang soleh. Mempercepat terkabulnya hajat.
Ada cerita, ada kawan, ada murid saya kuliah di Maroko. Maroko itu di mana? Afrika, ya, Afrika bagian barat, bagian utara. Jauh dari sini. Nah, cerita pada saya. Tahun 2017, sekarang 2021. Ada kawannya mahasiswa dari Indonesia sakit terus, sering sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit di Maroko, masuk ICU. Setelah diperiksa, ternyata anak ini sering sakit karena mengalami kanker otak. Karena mengalami kanker otak, maka tim dokter yang di sana katanya ini harus dilakukan operasi, yaitu operasi tulang kepala, karena kankernya mau dibuang. Akhirnya bagaimana? Karena kawannya ini mau dioperasi, besok mau operasi, nanti malam para pelajar Indonesia kumpul. Apa yang dibaca? Setelah kumpul, mereka baca sholawat Nariyah 4.444 kali, mendoakan kawannya agar sembuh. Apa yang terjadi? Besoknya ketika masuk ke rumah sakit lagi, masuk ke ICU, diperiksa lagi kepalanya tentang kondisi kankernya. Setelah diperiksa, ternyata kata dokter ini gak perlu operasi. Mengapa? Kankernya gak ada, tiba-tiba hilang. Barokahnya sholawat. Nah, pokoknya orang itu kalau masih ada jatah hidup, sakit bisa sembuh. Tapi kalau waktunya meninggal, sembuh tapi setelah itu mati, karena sudah waktunya. Yang penting ya belum waktunya meninggal. Ini namanya wasilah bertawassul dengan orang soleh. Tawassul namanya. Makanya kita lakukan. Termasuk bertawassul dengan orang soleh. Ada sholawat yang populer, sering kita baca adalah sholawat badar. Sholawat badar ini termasuk tawassul dengan orang soleh. Pasti bunda di rumah ada teks sholawat badar, punya. Pokoknya kalau sedih, kalau susah baca itu, karena biasanya hilang. Dan kalau ada orang mau menganiaya, mau zalim sama kita, dibacakan sholawat badar, biasanya gak jadi, takut. Itu namanya tawassul dengan orang soleh. Mengapa bertawassul? Untuk mempercepat terkabulnya doa. Kemudian yang keempat, termasuk wasilah bertabarruk. Bertabarruk dengan orang soleh. Kalau tabarruk itu lebih khusus. Apa contohnya tabarruk? Seperti minta ruqyah, minta air, itu tabarruk. Termasuk tabarruk apa? Termasuk tabarruk biasanya ziarah ke makam para aulia, atau ziarah ke makam Rasulullah SAW, atau ziarah ke makam para wali di Batam atau di mana, di Singapura ada makamnya Habib Nuh, atau di Batu Pahat ada makamnya Habib Ali Aidrus, atau di Jawa, kalau di Jawa ramai ada makam Wali Songo, atau makam yang lain. Itu mempercepat terkabulnya hajat. Tabarruk. Tabarruk itu artinya apa? Mencari keberkahan kepada Allah, cuma melalui berdoa atau baca-baca di dekatnya orang soleh. Itu mempercepat kabulnya hajat. Ini ada cerita, saudara. Cerita ya. Karena cerita ini memantapkan. Dulu ada kawan ini kawan pondok dengan saya. Sudah waktunya menikah, karena bingung cari calon, akhirnya pulang dari pondok ziarah ke makam salah satu waliullah di Jombang. Di Jombang itu ada makam Mbah Sayyid Sulaiman.
di Jombang. Jombang bagian timur, apa namanya itu setelahnya? Di Jombang. Baca Quran di situ. Berdoa pada Allah cepat punya jodoh. Nah, ketika sedang baca Quran, waktu menjelang maghrib, suasana gerimis. Tiba-tiba ada 3 orang pengunjung datang ziarah juga ke situ. Yang 1 orang laki-laki sudah tua, yang 2 orang perempuan, satunya sudah tua, satunya macam masih gadis, mungkin anaknya. Gak sengaja Ustadz ini berdoa pada Allah, ya Allah, mungkin ini kiriman buat saya. Kalau memang ini jodoh saya, mudahkan ya Allah, jumpa dengan saya secara halal. Ya mungkin tidak sengaja melirik kok cocok. Ya dah berdoa. Bulan Syawal kembali ke pondok. Sampai di pondok ada muridnya punya kakak perempuan di pondok putri. Akhirnya kawannya bilang, tuh ustadznya itu bingung cari istri. Coba kakaknya lo kasihkan. Kasihan ustadznya, sudah waktunya kawin. Lalu kata muridnya itu, wah ustadz ini pasti cari yang hebat. Sama kakak saya mungkin gak mau, karena kakak saya biasa. Bilang begitu. Jadi cari. Lama-lama bulan Maulid libur. Pondok itu kalau bulan Maulid biasanya libur. Dulu ya, sebelum pandemi. Itu kira-kira kejadian tahun 2003 atau 2004. Nah, bulan Maulid muridnya yang laki-laki datang ke rumah ustadznya. Ada apa ustadz? Ustadz diundang ke rumah oleh orang tua saya. Lah undangan apa? Gak ada ustadz, cuma ingin ustadz ke rumah. Ya kalau ustadz mau, kakak saya lagi pulang dari pondok. Mungkin ustadz ingin lihat-lihat, siapa tahu cocok barangnya. Akhirnya kunjung ke sana. Sampai di sana ya lihat. Setelah itu cocok, langsung lamar dan menikah. Setelah menikah, ustadznya cerita, saya ini dulu bingung mau dapat istri. Karena bingung, pulang dari pondok saya ziarah ke makam Syekh Sulaiman di Mojo Agung, Jombang. Nah, suatu ketika waktu baca Quran, hujan gerimis menjelang maghrib, ada 3 orang datang. Satunya laki-laki sudah tua, yang 2 orang perempuan tua muda. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, mungkin ini kiriman. Kalau memang jodoh saya, mudahkan bertemu dengan saya. Saya nggak tahu siapa itu. Istrinya tanya, itu kapan mas? Itu liburan pulang dari pondok, bulan Sya'ban. Itu tanggal berapa? Diingat. Saya berangkat ke sana tanggal sekian. Nah, tanggal sekian hari ini. Apa kata istri? Loh, itu saya sama papa dan mama. Betul, iya. Memang waktu gerimis ada 1 orang di situ. Kamu ngapain ke sana? Kami ini tabarruk berdoa kepada Allah, siapa tahu cepat ketemu jodoh. Nggak taunya ketemu jodoh. Habis itu tahun 2009 ya. Saya ngajar, saya sudah pulang dari pondok, jadi dosen di YIN. Ada mahasiswi saya 2 kelas tuh perempuan semua. Saya cerita ini, cerita tawassul dengan orang soleh. Dapat beberapa minggu, ada ketua kelas ke rumah. Ustaz, apa? Ini kawan-kawan sewa bis 2. Ngapain sewa bis? Mau ziarah wali. Lah terus, ya ustaz nanti yang ngantar. Ustaz sama ustazah gratis, gak perlu bayar. Yang penting ajarkan kami cara bertawassul. Lo untuk apa? Kami ini punya hajat pula ustaz. Katanya ziarah wali itu untuk tawassul. Akhirnya anak-anak mahasiswi itu rutin tiap tahun minta antar ziarah wali. Nah ini artinya apa?
ini namanya tabarruk. Tabarruk itu artinya mengharap keberkahan dari Allah, cuma dengan mendekat kepada orang itu tabarruk. Dan itu bukan perbuatan syirik, karena itu bagian dari wasilah. Dan wasilah itu diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Karenanya kita ini hadir di majelis zikir. Hadir di majelis zikir ini termasuk amal soleh. Ya memperbanyak amal soleh, belajar ilmu, ya tawassul, juga tabar. Karenanya kalau ada acara-acara majelis seperti ini, hadirkan semua hajat-hajat kita, semua impian kita hadirkan. Mudah-mudahan dimudahkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Mari kita baca sholawat badar. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlillah riya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa sholli ala nabil barri bila adi wa la hasri wal alis sadatil ghurri bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu sholawat yang ada tawassulnya. Memang ya, kalau kita ini perlu perbanyak tawassul. Mengapa? Agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Dan tawassulnya macam-macam. Insya Allah banyak berzikir ya. Orang banyak berzikir akan meraih ketenangan hati. Dan itu janji Allah.
Orang bertawassul, orang berwasilah, doanya cepat terkabul. Karena itu juga janji Allah. Karenanya